Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama-sama akan meneladani sisa-sisa menarik kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengedepankan sikap sederhana dalam setiap perilaku kehidupannya. Baginya, teladan Rasulullah adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dia adalah simbol tokoh pembela golongan lemah. Dia memilih untuk tetap hidup miskin daripada bergelimang harta benda. Namun demikian, dia termasuk sahabat yang paling disayang oleh Rasulullah. Nama aslinya adalah Junub bin Junadah bin Zakan, atau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak dari kisah hidup beliau yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Berikut akan kita ketahui lebih lanjut sisi-sisi menarik dari kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, Abu Dzar berasal dari sebuah suku yang terkenal kejam dan ganas, yaitu Al-Ghifari. Bani Ghifar, kata itu terkenal sebagai sukunya para perampok, pembegal yang tidak akan segan-segan menumpahkan darah untuk dapat merampas apa yang diinginkannya. Mereka juga suku yang tidak pernah mengenal kata jauh dalam berpergian, malah gelap gulita bukan penghalang bagi mereka untuk menempuh suatu perjalanan. Namun demikian, kehidupan yang kelam dan buruknya lingkungan tidak menghalanginya untuk menerima hidayah dari Allah berupa iman dan Islam kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sahabat yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi. Dengan ditemani sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan beliau, Abu Dzar mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Inilah salam pertama yang diucapkan oleh sahabat kepada Rasulullah, dan semenjak itu kata salam ini yang selalu dipakai oleh setiap orang muslim yang berjumpa dengan saudara muslim yang lainnya hingga sekarang. Yang ketiga, Abu Dzar adalah orang yang pertama yang mengikrarkan keislamannya di hadapan Ka'bah. Abu Dzar mulai memeluk agama Islam setelah berjumpa sendiri dengan Rasulullah pada suatu sore di sudut kota Mekah dengan ditemani oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan kemudian berikrar, "Demi zat yang di jiwaku berada dalam genggamannya, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah sehingga aku mengikrarkan keislamanku di depan Ka'bah dan di hadapan Quraisy." Keesokan harinya dia membuktikan apa yang dia katakan. Dia pergi ke tempat Ka'bah yang dipenuhi oleh berhala dan berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai penduduk kota Mekah, saksikanlah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Mendengar hal itu, orang-orang Quraisy marah. Kemudian mereka memukuli Abu Dzar sehingga pingsan. Pada keesokan harinya, Abu Dzar mengulangi apa yang dia lakukan, dan orang-orang Quraisy semakin kejam menghajarnya. Lalu datanglah Al-Bas melerai orang-orang Quraisy sembari berkata, "Sungguh celakalah kalian semua. Apakah kalian tidak tahu kalau yang kalian pukuli adalah orang Bani Ghifari? Tidakkah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke negeri Syam melalui perjalanannya? Apakah kalian tidak memikirkan keselamatan para kafilah yang akan melalui kampungnya kelak?" Yang keempat, orang yang paling berjasa dalam mengislamkan suku Ghifari dan Aslam.
Setelah beberapa kali melakukan ikrar keislaman di depan Ka'bah dan di hadapan suku Quraisy, Abu Dzar mengikuti nasihat Rasulullah SAW untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, Abu Dzar tidak berhenti untuk selalu mengajak dan menyebarkan ajaran Islam yang didapatnya dari Rasulullah SAW. Dalam waktu hampir semua sukunya telah mengatakan keislamannya, hingga pada suatu hari di pinggiran kota Madinah, nampak rombongannya besar yang terdiri dari anak-anak, orang tua, orang muda, laki-laki dan perempuan berjalan masuk ke kota Madinah. Ternyata rombongan itu adalah dari Bani Ghifari dan Aslam yang telah memeluk agama Islam atas ajakan Abu Dzar. Subhanallah. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW tersenyum bahagia, kemudian bersabda, "Tidak ada lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya daripada Abu Dzar, benar batinnya, benar lahirnya, benar akidahnya, benar pula ucapannya." Yang kelima, suri tauladan sahabat yang zuhud, yang menjauhi kilauan harta duniawi. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang bermewah-mewah dengan harta benda. Melihat fenomena seperti ini, Abu Dzar menyingkir ke Rebsu, salah satu desa di tepian kota Madinah, untuk menghindari godaan duniawi. Dia lebih memilih untuk meniru gaya hidup Rasulullah yang sangat sederhana demi merengkuh kehidupan akhirat yang abadi. Pernah suatu ketika ada orang yang menengoknya dan mendapati di rumahnya hampir tidak ditemukan perkakas papan. Dia bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, di manakah semua barang-barang milikmu? Kami sudah mempunyai rumah yang sangat megah dan mewah di sana atau akhirat." Jawabannya dengan senyum penuh keyakinan. Orang itu pun memahami apa yang dimaksud oleh Abu Dzar. Pernah karena kedekatannya dengan Abu Dzar, kafilah Utsman bin Affan mengirimi dia sejumlah uang yang sangat banyak. Namun dia tegas menolak pemberian itu dan berkata, "Tidakkah khalifah menemukan orang yang lebih membutuhkan dan berhak atas uang ini daripada aku di Madinah ini?" Begitu berhati-hati Abu Dzar dalam menjaga diri dari ketergantungan dan keterkaitan dengan benda duniawi, sampai-sampai dia tidak pernah mau menyimpan sekecil apapun. Yang keenam, sahabat yang lantang dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Suatu waktu pernah dia menanyakan dari mana sumber kekayaan yang dimiliki oleh Muawiyah sebelum terpilih menjadi gubernur Syria. Kehadiran Abu Dzar sontak membuat hati Muawiyah tidak tenang dan merasa terancam. Dengan berbagai alasan, dia memohon kepada Khalifah Utsman untuk menariknya kembali ke Madinah. Akhirnya Abu Dzar ditarik kembali ke Madinah, namun dia tetap gentar mengkampanyekan pola hidup sederhana kepada semua orang. Yang ketujuh, orang yang diramalkan keadaan kematiannya oleh Rasulullah. Jauh sebelum kematian Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar
yang berjalan kaki sendirian, mati sendirian, dan kelak akan dibangkitkan sendirian pula. Menjelang kematiannya, dia hanya ditemani oleh istrinya tercinta yang menangis terseduh-seduh. Apa yang kau tangisi, wahai istriku tercinta, padahal ajal sudah pasti akan datang menjemput setiap orang yang bernyawa. Istrinya menjawab, engkau akan meninggal, akan tetapi tidak ada seorang pun yang datang menjenguk dan tidak sehelai kafan pun yang engkau miliki. Mendengar jawaban istrinya, Abu Dzar tersenyum, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak lama kemudian datanglah rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Melihat jasad yang terbujur kaku dalam kondisi yang sangat menyedihkan, itu baru raib mata Ibnu Mas'ud. Dia tahu betul siapa sosok yang wafat di depannya itu, seraya berkata, sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah, engkau berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan kelak dalam keadaan sendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari, sang pelopor kehidupan zuhud, orang yang tidak gentar sedikit pun dalam menyuarakan kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap hidup beliau yang sederhana itu. Sikap yang menganggap kehidupan dunia ini bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk menggapai kehidupan akhirat yang kekal abadi. Semoga kisah ini dapat menambah manfaat pengetahuan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.